Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam ruang pendalaman kitab kita pada siang hari ini dan pada kesempatan siang ini kita akan membahas yang baru, yakni kitab Zakaria, pasal yang pertama serta pendahuluannya. Mari sebelum kita membahas kitab ini, kita akan bersama-sama berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Tuhan. Kita bisa memahami kitab ini dengan baik. Mari. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan pada kesempatan siang hari ini, dan kembali kami bersama-sama untuk pelajari kebenaran firman Tuhan, yang menolong kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga seluruh kami yang belajar firman, boleh mendapatkan pertolongan dan pencerahan daripada Tuhan. Terima kasih, sertai kami, permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam pembelajaran kitab Zakaria. Namun sebelumnya kita akan mempelajari introduksi daripada kitab ini. Itu kita akan masuk di dalam pembahasan Zakaria pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mempelajari tentang introduksi kitab Zakaria ya. Yang pertama tentang identitas daripada penulis. Kitab Zakaria ditulis oleh Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, seorang nabi dan imam. Kita membaca dalam Zakaria pasal 1 ayat yang pertama, Nehemia pasal 12 ayat yang keempat, ayat yang ke-16. Ia hidup pada masa sesudah pembuangan yang sejaman dengan Hagai pada waktu itu. Nama Zakaria berarti Tuhan mengingat, dan merupakan nama yang tepat untuk seorang nabi pemulihan. Nabi ini dipanggil untuk menyemangati dan menggerakkan umat Allah untuk menyelesaikan tugas yang telah mereka mulai, namun kehilangan momentum sebelum menyelesaikannya. Karena ia keturunan imam, Zakaria memiliki kepekaan rohani yang kuat dalam penyembahan rumah Tuhan dan kesetiaan umat kepada Allah. Nah, waktu penulisan, waktu penulisan Zakaria melayani sekitar tahun 520 sampai 480 sebelum Masehi. Awal kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal 8 dapat ditandai waktunya dengan jelas, yaitu mulai tahun kedua pemerintahan Raja Darius, ya, tahun 520 sebelum Masehi. Ya, kemudian bagian akhir pasal 9-14 ditulis kemudian kemungkinan setelah pembangunan bait suci itu selesai, ya, tahun 516 sebelum Masehi. Latar belakang sejarah, bangsa Yehuda baru kembali dari pembuangan Babel tahun 538 sebelum Masehi, di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua pada waktu itu. Mereka tadinya bersemangat membangun bait Allah, tetapi mengalami intimidasi dari bangsa-bangsa sekitar, mengalami tekanan ekonomi, dan juga mengalami kelesuan rohani. Pembangunan bait suci terhenti 16 tahun. Pada kesempatan itu, Hagai dan Zakaria dipanggil Allah untuk membangkitkan kembali iman bangsa Yehuda waktu itu dan mendorong mereka untuk meneruskan kembali pembangunan rumah Tuhan. Nah, adapun tema sejarahnya adalah pemulihan umat Allah setelah disiplin, dengan fokus pada pengharapan ke depan daripada Mesias. Tujuan penulisan, kalau kita membaca daripada kitab Zakaria ini, maka penulis memberikan tujuan. Yang pertama, membangkitkan umat agar kembali bersemangat membangun bait Allah. Yang kedua, memulihkan iman bangsa yang mulai mengalami ketawaran hati. Yang ketiga, meneguhkan harapan mesianik. Allah masih bekerja dan memiliki rencana besar bagi umatnya. Empat, memanggil umat Tuhan kepada satu bentuk pertobatan agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan dari para leluhur. Ciri-ciri khusus daripada kitab Zakaria. Kitab Zakaria adalah kitab Nabi yang paling kaya dengan simbol dan banyak menggunakan penglihatan-penglihatan.
banyak gambaran dan simbol-simbol yang dipakai di dalam kitab ini. Dengan demikian, nubuat ini sangat mirip dengan kitab Wahyu atau kitab Daniel, yang juga memiliki penglihatan-penglihatan yang sangat penting. Bila mana Nabi Hagai memaparkan pikiran Allah kepada umat dengan lebih gamblang, secara langsung dan terus terang, maka Zakaria terbang lebih tinggi lagi, memaparkan dengan penuh kiasan dan banyak penglihatan, dan karena itu layak diperhitungkan di antara para penulis kitab suci yang lain. Beberapa ciri khas dari kitab Zakaria kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama banyak penglihatan simbol, ya, antaranya 8 penglihatan utama, kuda-kuda berwarna, tanduk dan pandai besi, tukang mengukur, imam agung, kaki dian, gulungan terbang dan sebagainya. Yang kedua, sangat mesianis sekali karena berisi nubuat tentang raja yang akan datang dengan rendah hati, ya. Zakaria pasal 9 ayat 9. Dan Mesias yang ditikam, Zakaria 12 ayat 10. Kemudian gembala yang baik dan gembala yang bodoh, Zakaria pasal 11. Yang ketiga, kita bisa melihat di sana adanya satu perpaduan antara teguran dan penghiburan. Yang keempat, suara Nabi, yaitu pengharapan dan pemulihan. Nah, tema utama daripada kitab Zakaria, kalau kita melihat, sana kita bisa memperhatikan tentang keberadaan Allah yang tetap setia kepada perjanjiannya. Meskipun umat pernah jatuh dan dibuang, Allah tidak meninggalkan mereka. Kemudian juga ada seruan bertobatan, ya, dikatakan berbalik kepadaku, maka aku akan berbalik kepadamu. Zakaria pasal 1 ayat yang ketiga. Kemudian juga ada pemulihan dan pembangunan bait Allah. Tuhan sendiri yang menopang pekerjaan itu. Zakaria 4 ayat 6 katakan bukan dengan keperkasaan melainkan oleh Rohku. Ya. Dan yang keempat kita bisa melihat adanya Raja Mesias yang akan datang. Ya. Zakaria melihat jauh ke depan tentang kedatangan Kristus, baik kedatangan pertama maupun pada kedatangan yang kedua. Dan juga kita bisa melihat tentang Allah yang menguasai sejarah, ya. Bangsa-bangsa besar hanyalah alat di dalam tangan Allah. Dia sendiri yang menuntun dunia menuju satu bentuk pemulihan yang Allah kerjakan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang struktur, ya, daripada kitab Zakaria ini. Saya akan menyampaikan secara ringkas tentang strukturnya bagaimana. Saudara, kita bisa melihat di dalam kitab ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah dalam pasal 1 sampai pasal 8. Di sana kita bisa membaca, melihat tentang pembangunan bait Allah dan pemulihan. Ada seruan bertobatan, ya, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, kemudian 8 penglihatan dalam ayat yang ke-7 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-15. Kemudian ada kehidupan ibadah yang benar, pasal yang berkenan kepada Allah dalam pasal yang ke-7 dan pasal 8. Itu bagian pertama. Nah, kemudian bagian kedua, secara kita bisa membaca dalam pasal 9 sampai dengan pasal 14. Itu berbicara tentang nubuat mesianik dan akhir zaman. Yaitu diantaranya kita bisa melihat tentang kedatangan Raja Mesias, pasal 9, gembala yang baik dan gembala palsu dalam pasal 10 sampai pasal 11. Kemudian ada penyucian Israel dan Mesias yang ditikam, pasal 12 sampai pasal 13. Kemudian hari Tuhan dan kemenangan daripada Allah sendiri dalam pasal 14. Nah, kemudian apa, Bapak sekalian, relevansinya bagi gereja kita pada masa sekarang ini? Kita mempelajari kitab Zakaria. Nah, kitab Zakaria tetap relevan karena apa? Karena mengajarkan pengharapan tengah-tengah situasi yang sulit. Tegaskan bahwa pelayanan dan pembangunan rohani hanya berhasil oleh kuasa daripada Roh Kudus. Kemudian juga mengingatkan bahwa gereja Kristus adalah Raja yang akan datang kembali. Tepat, bisa melihat tentang Allah membuka mata umat Tuhan, Allah tetap setia. Meskipun umat seringkali jatuh bangun di hadapan Allah. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, introduksi daripada kitab Zakaria. Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan kitab
Zakaria, ya, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Di sini kita bisa melihat terdiri dari 3 perikop, ya, yang dibagi menurut LAI. Kita akan melihat bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, di dalam seruan untuk pertobatan, ya, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana Zakaria menyatakan adanya satu bentuk seruan, ya. Ayat yang pertama. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Ininya, dalam ayat yang pertama ini menyatakan bahwa firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria pada waktu itu, pada bulan ke-8, pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius dari Persia. Nah, pesan ini datang kurang dari 2 bulan setelah khutbah dari Nabi Hagai. Zakaria melayani Tuhan pada tahun-tahun setelah umat kembali dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Karier kenabiannya dimulai pada masa pemerintahan Darius, penguasa Media dan Persia. Kariernya tidak ditandai oleh pemerintahan seorang raja atas Israel atau Yehuda, karena tidak ada raja Israel atau Yehuda pada periode ini setelah masa pembuangan. Nah, seperti halnya dengan Hagai, pesan Zakaria merupakan pesan yang sangat menguatkan. Namun ia menyadari bahwa tidak semua sisa umat yang kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh tulus dalam keinginan mereka untuk melayani Tuhan, dan karena itu ia menasihati mereka untuk melakukan satu pertobatan dari dosa dan kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan pikiran mereka. Demikian pula Allah menguatkan Zakaria, menguatkan umat, agar mereka membangun kembali bait suci tentang pembuangan. Ini menandai adanya mujizat dan pertolongan Tuhan dalam konteks pemulihan umat Israel. Dalam hal ini Tuhan menyatakan bahwa pemulihan bukan hanya soal bangunan, menyangkut tentang pemulihan hati dari umat Tuhan sendiri. Kedua, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Dalam ayat ini menyatakan bahwa Tuhan sangat murka nenek moyangmu, nenek moyang Israel. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa kepada nenek moyangmu aku telah murka. Mengapa? Karena generasi sebelumnya dibuang ke Babel karena adanya satu bentuk pemberontakan yang berulang kali yang dilakukan kepada Tuhan. Nah, dalam ayat ini, Zakaria memulai satu nubuatnya dengan menyuarakan seruan pertobatan. Peringatan akan buruknya warisan rohani Israel dan Yehuda pada masa saat itu. Nah, dosa nenek moyang mereka menyebabkan bangsa itu kemudian dibuang, dan Zakaria memberikan satu bentuk peringatan dan menekankan kepada umat agar jangan mengulangi dosa masa lalu mereka. Dan hal yang sama dapat terjadi pada mereka. Nah, kita harus ingat bahwa mereka sebetulnya bukanlah orang jahat. Mereka adalah sisa-sisa bangsa yang kembali dari Babel, di mana ratusan ribu orang ditawan di Babel. Hanya sekitar 50.000 yang dapat kembali. Mereka yang kembali adalah mereka yang paling berkomitmen kepada Tuhan, pada pemulihan Yerusalem. Namun bahkan mereka sekitar 18 tahun setelah kembali ke tanah perjanjian perlu mendengar kembali dan mengindahkan peringatan dari Tuhan itu. Ayat ketiga, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kata kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu di sini mengingatkan tentang keadaan daripada umat Allah yang tidak menguntungkan, sehingga membuat umat Allah itu mengalami patah semangat. Mereka bertanya-tanya mengapa Allah tampak begitu sangat jauh sekali. Nah, kondisi ini mengingatkan bagaimana tanah yang dimiliki umat Tuhan masih tandus selama 70 tahun. Tanah itu masih terbengkelai,
Kerjaan untuk membangun kembali dan memulihkannya sangat sulit. Mereka tidak memiliki banyak uang dan tenaga kerja yang memadai, sehingga mereka menderita gagal panen dan mengalami masa-masa kekeringan. Setiap keadaan ini membuat mereka tuh merasa bahwa Tuhan itu begitu sangat jauh oleh hambanya Zakaria. Maka Tuhan meyakinkan mereka dia tidak jauh seperti apa yang dipikirkan mereka. Saudara, ayat yang ketiga ini merupakan suatu bentuk panggilan pertobatan dengan mengatakan, berbaliklah kepadaku. Maka dikatakan, maka akan berbalik padamu. Adapun pertobatan di sini yang dimaksud bukan sekedar suatu penyesalan begitu saja, tetapi kembali kepada Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Maka dikatakan ada janji bahwa ketika umat kembali, Tuhan akan menyambutnya kembali. Allah berjanji untuk berlari menemui kita, ya kita kembali kepada Tuhan. Kita juga akan diingatkan bahwa jika kita jauh daripada Allah, dia tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita. Allah yang justru menjauhkan diri kita pada Allah. Inilah bentuk dari inti daripada teologi kitab Zakaria. Bahwa pemulihan akan dimulai dari suatu bentuk pertobatan yang harusnya kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Allah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, di dalam ayat yang keempat ini, firman Allah menyatakan, jangan seperti nenek moyangmu. Ya. Dalam hal ini Tuhan tidak mengingatkan tentang sejarah, di mana para nabi menubuatkan suatu hukuman. Dan itu terjadi karena mereka tidak mau mendengarkan dan tidak menghiraukan atau tidak memberi perhatian sama sekali terhadap kebenaran firman Allah. Dalam hal ini, kita bisa menarik suatu pelajaran bahwa pengabaian terhadap kebenaran firman Tuhan akan menghasilkan satu bentuk kehancuran yang nyata dalam kehidupan kita orang percaya. Sebab itu kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita bersama-sama. Ayat kelima, nenek moyangmu di mana mereka, dan para nabi apakah mereka hidup selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka, berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah yang mengambil tindakan terhadap kita. Saudara sekalian, dalam ayat yang kelima dan keenam ini, menyatakan bahwa janji-janji Allah telah hidup lebih lama dari semua para nabi dan nenek moyang sebelumnya. Ya. Dalam ayat ini juga menyatakan bahwa firman Allah itu tetap di mana para nabi Tuhan hidup, berakhir, firman Allah tidak akan berakhir. Ya. Firman Allah tetap berlaku sampai selama-lamanya. Para nabi Tuhan bisa mati, ya, generasi bisa berganti, di sabda Allah tidak pernah berubah. Ya. Kebenaran firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Hukuman Tuhan telah terjadi di tengah Allah. Generasi yang baru harus mengakui bahwa firman Allah itu adalah firman yang kekal dan firman yang benar, serta tidak mungkin salah. Bapak Ibu sekalian, Zakaria memberikan dorongan pada umat Allah tidak hanya membangun kembali bait suci, tapi juga membangun kembali hubungan mereka dengan Tuhan, belajar dari pelajaran-pelajaran para leluhur mereka yang sudah mendahului mereka. Nah, pesan firman Allah ini kepada kita adalah agar kita belajar dari sejarah lalu. Ya. Jangan mengulangi kembali bentuk-bentuk kegagalan rohani yang pernah kita buat dalam kehidupan. Kemudian kita akan melihat Bapak Ibu sekalian tentang adanya satu penglihatan yang pertama, ya. Untuk para penunggang kuda, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17.
Dalam ayat 7 sampai 17 ini menyatakan penglihatan yang pertama dari 8 penglihatan malam. Ya. Intinya, Tuhan memperhatikan Yerusalem dan ia siap untuk memberikan pemulihan. Ayat yang ke-7. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Ya. Saudara sekalian, ayat ke-7 ini menyatakan tanggal dan situasi di mana penglihatan itu terjadi pada hari ke-24 bulan yang ke-11 pada zaman Darius, di mana masih ada awal pembangunan kembali tentang Bait Allah yang mulai dibangun pada waktu itu. Katakan ayat 8, di malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah, dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Saudara sekalian, pada malam itu mendapatkan satu penglihatan tentang seorang pria dan kuda-kudanya. Katakan seorang yang menaiki kuda merah di antara pohon-pohon murat, dan di belakangnya ada kuda merah, jingga, dan putih. Hal ini ada makna simbolis ya, yang dapat kita perhatikan. Bapak sekalian, yang pertama, penunggang kuda adalah malaikat Tuhan atau utusan Tuhan yang diutus untuk menjalankan misi dunia. Ya. Seperti raja-raja Persia yang menggunakan utusan berkuda secara cepat untuk memberi mereka informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan kerajaan. Yang kedua, kita bisa melihat kuda-kuda adalah para malaikat yang memeriksa keadaan dunia. Yang ketiga, ada pohon murat, mirti, tumbuhan rendah, sangat rendah sekali, salam yang selalu hijau, yang melambangkan kerendahan dan kesedihan yang menggambarkan daripada keadaan umat Israel. Kemudian Bapak sekalian kita juga bisa melihat adanya pria yang berdiri di antara pohon-pohon murat adalah malaikat Tuhan. Ya. Saya lihat dalam Zakaria pasal 1 ayat 11, dan tidak diragukan lagi merupakan penampakan Yesus di masa perjanjian lama sebelum inkarnasinya di Bethlehem di dalam perjanjian baru. Dalam hal ini intinya adalah Tuhan turun ke dunia untuk melihat keadaan umatnya yang sangat terpuruk sekali. Tuhan akan turun tangan dalam hal ini. Kemudian dalam ayat 9, maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Lalu orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara. Tanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Ya. Berbicara mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi. Sesungguhnya seluruh bumi tenang dan aman. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam ayat 9 sebagai ayat yang ke-11 di sini, ini menunjuk pada laporan para malaikat Tuhan dengan berkata apa? Kami telah menjelajahi seluruh bumi dan seluruh bumi tenang dan tenteram. Ya, bahkan laporan daripada malaikat Tuhan. Seluruh bumi beristirahat, ya, tenang dengan aman. Malaikat Tuhan menyatakan dan mendapati dunia memang dalam keadaan damai. Tapi itu bukanlah kedamaian yang tepat. Dalam hal ini dunia tampaknya stabil di bawah Persia, ya, pemerintahan Persia. Tetapi Yerusalem sendiri masih hancur dan terabaikan. Hal ini menekankan ketidakadilan di mana dunia aman tetapi umat Tuhan mengalami berbagai macam penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kemudian ayat 12 berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem? Dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Saudara sekalian, dalam ayat yang ke-12 di sini menunjuk kepada doa
malaikat Tuhan yang mengatakan, berapa lama lagi engkau tidak menyanyi dan mengasihi Yerusalem? Dalam hal ini malaikat Tuhan berdoa memberikan satu bentuk perwakilan kepada umat Tuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli pada kesakitan umatnya, pergumulan daripada umatnya yang bahkan nampaknya itu diam. Ketika tampak diam, justru Allah menyatakan karyanya dalam kehidupan. Nah, kemudian dikatakan, lalu kata malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku, malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. 15. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Saudara, dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 ini merupakan satu bentuk jawaban daripada Tuhan. Ya. Dalam ayat ini dikatakan, aku cemburu terhadap Yerusalem. Dengan murka besar aku murka kepada bangsa-bangsa yang merasa dirinya. Allah sangat marah dan murka kepada bangsa-bangsa. Mereka merasa tenang sementara, umatnya mengalami penderitaan. Ya. Dalam pemikiran Allah, jika bumi beristirahat dengan mengorbankan umatnya, maka tidak ada istirahat sejati sekali. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan juga ada kata cemburu di sini menunjuk kepada satu bentuk kasih yang penuh dengan gairah, bukan perasaan iri hati. Kasih Allah penuh dengan gairah, bukan perasaan iri hati yang lain. Nah, Tuhan murka pada bangsa-bangsa karena melampaui batas dalam menghukum Israel. Tuhan menyatakan bahwa ia siap untuk bertindak. 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang, rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. 17. Rukalah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem. Saudara sekalian, ayat yang ke-16 dan 17 di sini menyatakan tentang janji pemulihan umat Allah. Ya. Janji Allah mengatakan, aku akan kembali ke Yerusalem dengan belas kasihan. Katakan juga, rumahku akan dibangun, kota-kota akan melimpah dengan kebaikan. Saudara, kota-kotaku akan kembali menjadi makmur, di mana Allah sungguh-sungguh berjanji untuk memberikan pemulihan kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda. Nah, janji ini sangat menghibur, mengingat kondisi kota-kota di tanah perjanjian yang sangat menyedihkan pada zaman Zakaria. Dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 janji Tuhan. Kita perhatikan, pertama ada janji Tuhan kembali dengan hadiratnya yang memberikan pemulihan. Ini janji Allah. Ya. Yang kedua, Bait Allah akan dibangun kembali dan tuntas pada tahun 516 sebelum Masehi. Ya. Yang ketiga, Yehuda dipulihkan dalam segi ekonomi, kemudian juga dari keamanan dan berkat Allah. Dalam hal ini ada pesan inti bahwa pemulihan rohani selalu mendahului pemulihan secara fisik. Ya. Bagi Allah, pemulihan secara fisik itu gampang. Pemulihan rohani itu yang Nah, sekitar 4 tahun setelah nubuat ini disampaikan, maka Sion itu mendapatkan penghiburan. Yerusalem dipilih secara khusus. Bait Allah itu dibangun kembali 4 tahun setelah Zakaria menyampaikan nubuatan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat tentang penglihatan kedua. 4 tanduk orang tukang besi, ya, dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang dalam bagian ayat 18, 2-21 memberikan gambaran bagaimana Tuhan mengalahkan musuh-musuh yang menindas bangsa Israel. Katakan ayat 18, aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini?
Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-18, 19 di sini memberikan penjelasan. Ya. Katakan ini adalah tanduk-tanduk yang menyerahkan Yehuda. Dalam hal ini Tuhan mengenal sumber tekanan yang dialami oleh umat Allah. Tidak ada suatu musuh pun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ya. Tuhan mengenal semuanya. Kemudian dalam ayat yang ke-18 di sini, Zakaria melihat ada 4 tanduk. Ya. Tanduk itu adalah lambang kuasa, kerajaan, lambang kekuatan daripada si peninggal. Kemudian dikatakan juga 4 tanduk adalah bangsa-bangsa menghamburkan, menyerahkan Yehuda, hancurkan Israel, dan yang menganiaya Yerusalem. Biasanya ditafsirkan mengacu kepada bangsa Asyur, bangsa Babel, Persia, dan bangsa Yunani. Adapun maknanya adalah Tuhan melihat semua kekuatan yang menyerang umatnya. Kemudian Bapak sekalian, dalam ayat 21, kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk mengempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk dari tanah Yuda hendak menyerang. Saudara, dalam ayat yang ke-20, 21 di sini, Allah memberikan pengumuman tentang penghakiman bangsa-bangsa yang menyebarkan umatnya, menyerahkan umatnya. Para pengrajin datang dan menakut-nakuti mereka, telah membangkitkan bangsa-bangsa lain untuk menghakimi bangsa-bangsa yang mencerai-beraikan umatnya. Sejak dahulu kala Allah berjanji akan mengutuk orang-orang yang mengutuk umatnya, Israel. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 20 di sini tercatat ada 4 tukang besi. Hal ini menyatakan apa? Menyatakan simbol ya, tentang Allah Tuhan untuk menghancurkan tanduk-tanduk tadi. Jadi tukang besi itu berikan satu semacam simbol tentang Allah Tuhan yang akan menghancurkan tanduk-tanduk tadi. 2 tukang besi adalah atau penempul logam ini adalah gambaran dari kekuatan, keterampilan, dan alat-alat yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat ilahi. Nah, ayat ini memberikan makna kepada kita, Bapak Saudara, yaitu setiap kekuatan jahat akan berhadapan dengan perlengkapan daripada Tuhan sendiri. Yang kedua, Tuhan akan menyediakan penolong, kuasa, campur tangan Allah, menghancurkan musuh-musuh rohani dan fisik daripada umat Allah. Kemudian ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa musuh boleh tampak kuat. Tuhan alat yang lebih kuat, alat yang lebih siap daripada musuh-musuh mereka. Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan secara teologis, saya dapat menyimpulkan beberapa poin. Kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, pertobatan akan membuka jalan pemulihan umat. Ini bisa kita lihat dalam ayat 1 ya, sampai ayat yang ke-6, yang menyatakan bahwa umat dipanggil kembali kepada Tuhan dengan segenap di mereka. Ya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan hadir dan sangat peduli sekali. Ini bisa kita lihat dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17 ya, mana Tuhan melihat penderitaan umatnya dan menyatakan siap memulihkan, memberikan pertolongan kepada umat. Yang ketiga, musuh-musuh umat Tuhan tidak akan bertahan lama. Dalam hal ini kita bisa lihat dalam ayat yang 18, 1, di mana Tuhan sendiri yang akan menghancurkan kuasa-kuasa daripada sang penindas oleh Tuhan. Nah, yang terakhir apa yang dapat kita aplikasikan dari kitab Zakaria pasal 1 ini untuk kita semua, para pembaca Alkitab sampai pada saat ini, saudara, yaitu yang pertama mari kita dari rohani pada masa yang lalu ya, janganlah mengulangi akan segala dosa yang menjerumuskan mereka kepada generasi sebelumnya. Nah, yang kedua, kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan kepada kita.
Ini kita melihat kekuatan lalu membawa kepada restorasi atau pembaruan di dalam diri umat. Yang ketiga, pada saat dunia tampak tenang dan nampak damai, tapi hidup kita rusak, maka Tuhan pun tetap lihat keberadaan daripada umatnya. Dan kita perlu meyakini bahwa Tuhan tidak ada penderitaan yang luput dari pandangan mata Tuhan. Jadi, walaupun sebagai umat Tuhan tidak pernah luput sama sekali dari apa yang dinamakan dengan penderitaan dalam pandangan Tuhan. Yang keempat, dalam hal ini Tuhan punya tukang kita. Dia akan menyediakan cara orang atau kuasa menolong kita melampaui ancaman yang kita hadapi. Dengan demikian, pemulihan dimulai dari membangun kembali hubungan kita kepada Allah. Terus-menerus dan berkesinambungan dalam kehidupan kita, yaitu seperti bait Allah harus dibangun. Hati kita pun harus dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, demikian bahasan kitab Zakaria, pasal yang pertama sampai dengan 21 pada kesempatan siang hari ini. Yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kembali pada sebentar sore, dan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, diulas oleh Bapak Penatua Insinyur Indra Haryanto, yang membuat kita semakin mengerti dan memahami kebenaran firman Allah dengan lebih baik. Itulah kita lihat masa pimpinan pertolongan Tuhan akan mengantarkan kita kepada kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk di dalam doa kita. Bapak Surgawi, terima kasih jikalau pada kesempatan siang hari ini belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman Allah. Di hari-hari ke depan kami sungguh hidup berpaut kepada Tuhan. Pak Surgawi, berkati ruang menama Alkitab kita setiap Selasa pada siang hari, juga pada sore hari yang dilaksanakan oleh Bapak Penatua Isyolinda Haryanto, engkau juga menolong semuanya boleh membawa hal-hal yang positif. Kami semua umat Tuhan berjalan dalam. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Kami mendoakan dan menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan, juga untuk waktu kami selanjutnya, Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, naikkan doa syukur permohonan kami pada kesempatan pagi hari. Haleluya. Amin. Demikian Bapak sekalian, selamat siang. Hati kita.
Duh, mana Mbak Tim? Hmm? Sudah di stop. Ini udah stop.